Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas One Piece Chapter 1003. Apa saja keseruan dan clue tersembunyi dari Oda Sensei yang diselipkan pada chapter tersebut. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. One Piece Chapter 1003 disajikan dengan begitu menarik oleh Oda Sensei. Dimulai dengan rentetan pukulan yang dilepaskan oleh Luffy dengan kekuatan penuh untuk menghantam kepala Kaido yang tak kenal ampun. Serangan Luffy ini ditutup dengan satu pukulan telak yang membuat Kaido muntah darah dan sampai terhempas ke tanah tak berdaya. Alih-alih ingin tetap prima, Luffy rupanya harus kembali kehabisan energi yang membuatnya lemah, lesu, dan lunglai. Bahkan asap keluar dari tubuhnya. Sesuai pernyataan dari Law bahwa Luffy membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk kembali memulihkan tenaganya. Nah, bukan kali ini saja Luffy mengalami hal semacam ini. Masih ingat ketika pertama kali Luffy mengaktifkan Gear Force-nya di Dressrosa, ia juga sempat kehabisan haki karena ia saat itu masih belum bisa mengontrol haki yang dikeluarkan saat berubah ke dalam wujud Gear Force-nya. Dan di chapter kali ini, Luffy lagi-lagi terlalu bersemangat untuk menghajar Kaido sehingga berdampak fatal baginya karena akan menjadi sasaran empuk bagi lawannya, apalagi durasi 10 menit tidaklah sedikit. Nah, kami menduga jika ini adalah salah satu clue yang diberikan oleh Oda Sensei jika Luffy membutuhkan kemampuan baru karena mengingat Gear Force-nya masih terlalu boros dalam menggunakan energi. Sehingga ada kemungkinan Gear 5-nya akan dimunculkan nantinya, yang mana kami menduganya jika Gear 5-nya akan lebih menghemat energi dan memiliki power yang cukup kuat. Nah, di saat Luffy tak berdaya, maka bagi Big Mom ini adalah kesempatan emas untuk menghabisi Luffy dengan pedang Napoleonnya. Tapi Big Mom lupa bahwa Zoro masih prima dan siap melindungi kaptennya. Serangan Big Mom berhasil dihindari oleh Zoro dengan membawa Luffy. Sedangkan Kid dan Killer mendapat jatah untuk menghajar Kaido di saat ia masih terkapar. Namun sayangnya Kaido keburu sadar dan membuat mereka terpental setelah Kaido mengeluarkan jurus Air Blow yang membuat pusaran angin di beberapa tempat. Zoro yang tadinya membawa Luffy harus kembali terpisah setelah terkena hempasan pusaran angin. Sedangkan Luffy sendiri dimakan oleh Kaido. Zoro yang melihatnya begitu marah dan langsung menyerang Kaido dengan mengeluarkan jurus tornado angin Tatsumaki untuk menghempaskan jurus angin Kaido. Serangan Zoro menembus brigade angin Kaido, lalu tebasan pedangnya itu sukses menebas Kaido dan langsung muntah darah dan juga Luffy keluar dari mulutnya. Kaido yang kesakitan semakin yakin dan menyadari jika pedang yang barusan melukai tubuhnya adalah pedang Oden dulu. Yang mana pedang tersebut satu-satunya pedang yang memang membuat Kaido trauma. Kaido kemudian menggunakan serangan baru yang disebut Tatsumaki Kaifu. Serangan ini menciptakan tornado besar dengan bilah angin yang terbang ke segala arah sehingga para supernova memilih menghindari dari serangan Kaido yang satu ini untuk meminimalis resiko cedera yang bisa saja terjadi. Scene berganti pada kondisi di dalam kastil Onigashima. Pertempuran di atas tengkorak raksasa rupanya menciptakan guncangan besar. Puing-puing bebatuan dari atas kastil Kaido menghujani medan pertempuran di bawah. Tapi di sini tidak diperlihatkan adanya korban virus Iblis Es. Apakah misi Chopper telah berhasil atau Oda Sensei hanya memperlihatkan pada satu sisi saja yang mereka masih aman dari korban virus Iblis Es? Di chapter ini juga, akhirnya kita kembali diperlihatkan kondisi Orochi, yang mana terakhir kalinya dia diperlihatkan sewaktu Kaido memenggal kepalanya. Dan sekarang diperlihatkan kepala Orochi masih tergeletak di tanah. Dan sepertinya belum ada tanda-tanda Orochi akan dihidupkan kembali, di mana Fukurofuju dicurigai akan membantu Orochi untuk bangkit. Yang mana banyak teori yang menyebutkan jika Orochi sebenarnya tidak benar-benar mati. Seperti yang kita tahu, Silverfold Zero ditugaskan pemerintah dunia untuk melakukan negosiasi kepada Orochi untuk mendapatkan senjata batu laut. Namun ternyata belum mendapatkan hasil kesepakatan di antara keduanya.
sehingga pada akhirnya mereka turut ikut dalam perjamuan pesta di Onigashima yang berujung menjadi pertempuran terdahsyat. Nah, di chapter kali ini, agen intelijen pemerintah dunia tidak turut ikut dalam pertarungan, melainkan hanya memantau peperangan dari dalam ruangan. Kedua agen tersebut diperlihatkan sedang bermain Go. Dalam permainan tersebut, mereka menggunakan bidik putih untuk mewakili samurai dan bidik hitam untuk mewakili pasukan Kaido. Aliansi samurai memiliki 5.400 pasukan dan sudah kehilangan 400 pasukan. Sedangkan bajak laut Kaido memiliki 30.000 pasukan dan sudah kehilangan 3.000 pasukan. Setiap bidik di papan sama dengan 1.000 orang. Jadi samurai memiliki 5 bidik tersisa dan Kaido masih memiliki 20 bidik yang tersisa. Salah satu anggota agen intelijen mengeluhkan tentang kematian mitra dagangnya yaitu Orochi, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan pertempuran dari dalam ruangan. Nah, setelah kekalahan Doflamingo di alur Dressrosa yang membuat Kaido harus kehilangan mitra kerjanya dalam hal buah iblis buatan yaitu Smell, dan hal tersebut hasil dari ulah Luffy dan juga Law. Maka dari situ terciptalah bentrok antara Kaido dan juga generasi terburuk yang tak bisa dihindari lagi. Dia juga mengatakan bahwa jika ternyata 2 dari 4 Yonko jatuh bersama dalam pertarungan ini, masa depan dunia akan benar-benar tidak dapat diprediksi, yang artinya secara tidak langsung sistem Yonko akan runtuh dengan sendirinya. Tapi agen rahasia pemerintah dunia ini tidak percaya aliansi samurai bisa menang dan merasa pertarungan ini mudah ditebak, yang artinya seluruh aliansi samurai akan segera kalah mengingat jumlah pasukan yang sangat tempang. Ditambah lagi, mereka juga harus berurusan dengan para eksekutif Kaido yaitu All Star dan juga para Tobiropo. Jika mereka tidak dikalahkan, pasukan samurai dapat dengan mudah dimusnahkan. Saat agen pemerintah dunia ini bercerita, secara bersamaan kita melihat Franky dan Sasaki sedang berkelahi. Sanji tampak panik dengan darah yang ada di kepalanya yang menandakan ia dalam bahaya. Nami, Usopp, dan Tama melakukan sesuatu bersama-sama untuk melawan Ulti. Jinbe juga diperlihatkan sedang berkelahi yang bisa dipastikan sedang melawan pasukan Wushu. Dan yang terakhir adalah Yamato yang sedang bersiap untuk bertarung bersama Momonosuke dan Shinobu di belakangnya. Dan cerita dari Shiver for Zero ini ditutup dengan sebuah perkataan, hancurkan satu sama lainnya sebanyak mungkin, wahai para bajak laut. Scene beralih lagi pada kejadian di atas Onigashima. Setelah para supernova berhasil selamat dari serangan Tatsumaki Kaifu milik Kaido, kini Kaido semakin tertantang untuk menghabisi para supernova dengan berubah ke mode hybridnya yang merupakan kartu asnya Kaido. Luffy, Zoro, Law, dan supernova lainnya sangat terkejut melihat perubahan Kaido yang sangat berbeda dari sebelumnya. Namun di chapter kali ini, Oda Sensei masih menyembunyikan wujud dari hybrid Kaido, tapi bisa dipastikan fisiknya 2 kali lipat lebih besar dari fisik normalnya. Dan sengeri apa wujud hybrid Kaido? Apakah para supernova akan dibuat babak belur kali ini dan Luffy akan mengeluarkan Gear 5-nya? Kita tunggu saja kelanjutan ceritanya pada chapter mendatang yang dipastikan tidak libur. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Jika ada tambahan, isi pada kolom komentar.